Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam, semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ismail, kelas FM 19C, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas dibagi menjadi 5, yaitu rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital. Yang pertama itu adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio ini juga sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety perusahaan. Perhitungan rasio lancar yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Bisa kita lihat pada tabel ini dengan menggunakan laporan keuangan PT Yumika Maharani Tbk. Jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali keadaan perusahaan untuk tahun 2005 berada dalam kondisi baik, mengingat rasionya di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang masih di bawah rata-rata industri. Yang kedua itu adalah rasio cepat. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Artinya, nilai sediaan diabaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya, di mana perhitungan quick ratio sama dengan current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilitas. Bisa dilihat pada tabel, jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual sediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang jika rasio perusahaan di bawah rata-rata industri. Keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lainnya. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjual sediaannya untuk melunasi pembayaran utang lancar. Padahal menjual sediaan untuk harga yang normal relatif sulit, kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar, yang tentunya bagi perusahaan jelas menambah kerugian. Yang ketiga itu rasio kas atau cash ratio, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditinjau dari ketersediaannya dana kas atau setara kas dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank yang mampu ditarik setiap saat. Rumus cash ratio yaitu cash ratio sama dengan cash or cash equivalent dibagi dengan current liabilitas, atau cash ratio sama dengan kas ditambah dengan bank dibagi dengan current liability. Dapat dilihat pada contoh rasio kas, jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun, kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal. Sebaiknya, apabila rasio kas di bawah rata-rata industri, kondisi kurang baik ditinjau dari rasio kas karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagai dari aktiva lancar lainnya. Yang keempat itu adalah rasio perputaran kas, di mana berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja
perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan utang dan membiayai yang berkaitan dengan penjualan. Pada tabel tersebut menunjukkan jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 10 kali, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industri. Namun kondisi pada tahun 2006 dikatakan baik karena kondisinya sama dengan rata-rata industri. Yang kelima itu adalah inventory to net working capital, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktivitas lancar dengan utang lancar, di mana inventory NWC sama dengan inventory current asset dikurangi dengan current liabilities. Dilihat pada tabel, jika industri inventory to NWC adalah 12%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Namun, tidak terlalu buruk karena masih mendekati rata-rata industri. Hanya saja masih perlu ditingkatkan. Untuk tahun 2016, kondisi baik karena berada di atas rata-rata industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rasio likuiditas. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.